Langsung tanya jawab Ustaz. Jadi saya dengar antara itu menurut apapun yang dikerjakan oleh Nabi kan gitu. Saya rasul-rasulnya Ustaz. Saya diri pribadi ya seperti ini. Kadang-kadang kami mendengar ceramah ini begini, kan yang pertama saya kami ambil dulu, terus yang kedua kayak dapat lagi yang begini, yang kedua, tapi kami tidak cari loh, maksudnya itu tidak cari perbandingan tidak, tapi ketemunya begini, nah terakhir ketemu Ustaz begini, nah itu. Apakah kami ini termasuk melalaikan atau dimaafkan atau tidak sepengetahuan? Satu, yang duanya istri mengabdi suami kan boleh nambah nih. Kalau kita mau pergi misalnya ngaji lah Ustaz, saya ngaji terus kata suami kita kau dosa, kau di rumah baik, sedangkan itu kita nak cari ilmu ngaji. Sini, nah lihat di sini misalnya. Ada tidak batasan kami itu bilang sama suami, aku pokoknya ngaji dulu lah. Maaf, dalam ngaji kami itu tentu pekerjaan rumah kami tertinggal. Bukan disengaja udah tertinggal, ada sebagian tertinggal. Misalnya bersih-bersih rumah yang tertinggal. Termasuk dosa ada kami ini. Apa termasuk syirik? Baik, alhamdulillah ini pertanyaan buat mewakili semua dari kita. Induk-induk lah. Yang pertama tadi terkait ilmu yang dipelajari. Nah, sampai pada hari ini inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, Allah berfirman atau Rasulullah SAW bersabda, "Amma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tanda Allah itu cinta, suka kepada seorang hamba. Allah sudah cinta dan suka kepada seorang hamba itu ada tandanya. Memang kita tidak ada yang tahu, tapi ada tandanya. Tandanya adalah dia boleh makin mengerti agama. Agama yang mana? Akidah. Akidah yang mana? Tauhid. Bayangkan, tauhid, ilmu yang paling dicintai Allah Subhanahu. Kenapa? Karena di situ ada hak Allah. Di situ ada pengesaan, pemurnian, keikhlasan kepada Allah. Bagaimana Allah tidak mencintai hamba itu? Karena dia sudah mempelajari ilmu yang benar. Yang pertama dulu, bukan berarti yang lain tidak, tapi ilmu yang paling utama supaya membuka jalan bagi ilmu-ilmu yang lain. Karena ada ilmu yang pembuka jalan. Nah, tauhid inilah ilmu pembuka jalan sebenarnya kalau bahasa sederhananya. Kita mau jalan saja, kalau kita enggak punya kunci rumah, mana bisa jalan lewat pintu? Pasti keliling cari jalan mana, Mas? Enggak bisa. Tauhid inilah yang menuntun kita. Kenapa tauhid itu menuntun kita? Bayangkan kita keluar rumah itu, syaitan itu sudah menunggu kita. Kita ini kadang-kadang berpikir syaitan itu cuma apa ya, kayak nanti sudah bentuk kuntilanak baru syaitan. Kalau pocong baru syaitan. Padahal bukan. Syaitan itu bukan begitu ya. Syaitan itu dia menggoda kita dalam bentuk apa? Memalingkan tauhid ikhlas kita agar tidak menjadi ikhlas. Dan dia menunggu di pintu rumah kita itu. Bahkan bukan cuma di pintu rumah, di depan kita, di depan kamar, bahkan Masya Allah, di dalam sholat kita pun dia masuk. Maka kalau orang mengerti tauhid, dia pasti mulai waspada. Besok ini saya mau keluar rumah itu siap. Syaitan akan bikin bagaimana saya biar saya lalai, sibuk, bukan lagi ikhlas kepada Allah, sudah ikhlas kepada yang lain, atau memalingkan niatnya pada yang lain. Maka kalau tauhid itu begitu dia kalau mau keluar rumah itu sudah ada ilmunya, sudah ada ilmu tauhid yang menjadi penuntun. Makanya disebut an-nur kan, al-ilmu nurun kan, ilmu itu cahaya. Ilmu yang mana coba? Ilmu fikih, ilmu sholat, ilmu hadis, ilmu puasa, zakat? Bukan. Yang disebut ilmu itu cahaya adalah ilmu tauhid. Kenapa disebut cahaya?
Kok siang hari kok kita harus pakai cahaya? Karena gini, ilmu tauhid itu dia cahaya, dia bisa membedakan mana ibadah yang karena Allah, mana ibadah yang bukan karena Allah. Itu fungsi ilmu, cahayanya di situ. Bukan wajah kamu bercahaya ya habis pengajian. Kan. Ilmu tauhid itu disebut nur cahaya. Dia bisa tahu ketika dia melangkahkan kaki ke kiri, kayaknya ini enggak salah, dosa. Ke kanan, oh ini kayaknya dosa. Itu ilmu yang menuntun dia. Ilmu yang menuntun dia. Itu fungsinya manfaat ilmu. Jadi kembali lagi, itu bentuk dari jalan-jalan kehidupan. Ada yang orang berjalan dengan liku-liku kehidupannya berumur sampai sekian tahun, tapi di ujung Allah tidak kasih dia belajar tauhid. Keluarga kita jauh banyaknya orang keluarga kita yang belum dikasih hidayah belajar tauhid. Bahkan yang di pesantren saja banyak teman-teman itu alumni luar negeri sampai ke Sudan. Kalau kita ngomong tentang tauhid dasar saja, apa makna syahadat? Bingung dia. Di makna syahadat yang pertama apa? La ilaha illallah. Makna syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Berarti kita bersyukur kan tanpa harus keluar negeri kita mengerti karena Allah Subhanahu wa taala tadi menyayangi seorang hamba, maka diberikan dia ilmu untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh ya. Antara kita bertetangga saja. Kira-kira kalau ada tetangga yang mengenal kita dengan baik, kita kenal tetangga kita dengan baik, masya Allah orangnya seperti ini orangnya. Tapi ada tetangga yang tidak mau tahu dengan kita. Dua orang bertetangga, ada tetangga itu betul-betul peduli sama kita. Dia memang mau kenal dengan kita, mau tahu apa kekurangan kelebihan kita, mau tahu apa kesusahan kita, mau tahu apa yang menjadi sebab sehingga dia bisa bantu kita. Bagaimana perasaan kita? Bahagia tidak? Tapi ada tetangga lewat saya tidak salam, tidak kalam, tidak mau peduli. Bagaimana sikap? Pasti dia tidak. Cuek, berarti ya saudara. Kalau kau cuek, aku juga cuek. Maka bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kalau makhluknya, hambanya cuek saja, tidak usah belajar tauhid, nanti saja, atau belajar yang lain. Dia sudah seperti ini. Bagaimana bisa Allah mencintai dan Allah peduli dengan dirinya? Karena dia sendiri tidak mau peduli untuk mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal maka tak sayang. Tak mungkin orang sayang cinta kalau tidak kenal, mana bisa. Walaupun cantik lewat sini, coba aku cinta padamu, langsung dilempar ke batu. Oh ini harus kenal dulu, ya bang Andi, ya bang. So langsung kita itu langsung dia lapor mamanya bapaknya, itu kita bisa diusir dari kampung itu karena mengganggu anaknya Pak RT rupanya. Nah terus yang kedua ada pertanyaan terkait dengan masalah kebatasan kita berumah tangga tuh, ini boleh pergi tidak pergi? Ya, itu juga penting. Kalau misalnya dia mau pergi pengajian, maka dilihat. Ini kembali lagi kepada ibu-ibu dan bapak, pengajian apa, ya kan? Kalau itu pengajiannya, ya kita udah tahu ya. Kalau pengajiannya yang ibaratnya bukan ilmu yang usul, ilmu yang wajib seperti tauhid. Misalnya di situ pengajian tentang warisan, tergantung ya apa tema judul pengajiannya. Kan Ustadz kan macam-macam cara membuat topiknya ya. Mungkin hari ini banyak juga Ustadz ternyata pengajian cuma zikir jamaah atau tahlilan atau sholawatan. Nah kalau yang seperti ini wajib dia ikuti saran suaminya karena ilmunya bukan ilmu yang usul, ilmu yang pokok. Ilmu yang pokok yang usul adalah ilmu yang menyelamatkan dia dari api neraka. Itu namanya ilmu usul tauhid ini.
Siapa yang berani kita belajar ini? Tapi siapa yang bisa, tidak usah saya belajar ilmu warisan, nggak apa-apa, tidak membahayakan Anda. Aku nggak mau belajar ilmu masalah apa, misalnya sholat lah. ya lain, yang lain apa, membangun masjid, itu kan ada ilmunya juga. Korban. Atau ilmu wakaf, atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu politik Islam, itu masalah. Tapi kalau aku tidak mau belajar ilmu tauhid, masya Allah, ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita. Semua coba ayat-ayat akidah sih. Jadi kalau memang orang atau suami mengizinkan kita pergi pengajian, ya dirinci pengajiannya apa isinya, topiknya. Tapi kalau pengajiannya misalnya tauhid, sampaikan baik-baik, Mas, ya, ini pengajian tauhid, ya, ini wajib sekali. Kenapa? Ada situ aku bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara usul iman. Salah memahami tauhid, risikonya berbahaya. Dirinci. Kalau istrinya, suaminya melarang, nah, kalau gitu Mas ajarkan aku. Kalau aku tidak boleh pergi belajar ilmu tauhid, nah Mas nanti ajarkan aku tauhid. Aku nggak bisa. Nah, coba. Ya. Jadi sekali lagi kembali lagi.